Saya mengajak Bapak Ibu untuk memikirkan mengenai pelayanan dan kita belajar dari satu tokoh yaitu Yohanes Pembaptis. Mari Bapak Ibu dan saya buka Alkitab kita. Kita mulai dari Lukas pasal 1 ayat yang kelima. Lukas 1 ayat yang kelima, lalu nanti Lukas pasal 3 ayat 1 dan 2. Mari kita baca sama-sama. Lukas pasal 1 ayat yang ke-5. 2, 3. Pada zaman Herodes, Raja Yudea, adalah seorang imam bernama Zakaria dari rombongan Abia. Istrinya juga berasal dari keturunan Harun, namanya Elisabet. Mari kita buka pasal yang ketiga. Saya baca ayat 1, nanti Bapak Ibu membaca ayat yang kedua. Dalam tahun ke-15 dari pemerintahan Kaisar Tiberius, ketika Pontius Pilatus menjadi wali negeri Yudea, dan Herodes raja wilayah Galilea, Filipus saudaranya raja wilayah Iturea, dan Trakonitis, dan Lisanias raja wilayah Abilene. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami datang kepadamu dan kami bersyukur untuk kasih karunia yang diberikan kepada kami. Kami bersyukur karena Kristus diberikan bagi kami supaya kami boleh menikmati keselamatan, menjadi tubuhnya dan dibentuk di dalam sebuah komunitas bergumul bersama-sama sebagai anak-anak Tuhan yang melayani Dia. Namun juga kami bersyukur karena Allah yang menyelamatkan dan memanggil kami untuk melayani Dia adalah Allah yang juga bekerja melalui Allah Roh Kudus, melahirbarukan kami menjadi anak-anak Allah, menginspirasikan firman sehingga kami boleh menjadi orang-orang yang mengerti bagaimana hidup dan bersaksi di dalam dunia yang gelap sebagai anak-anak Allah. Maka kami berdoa kiranya Allah itu hadir lagi, dan biarlah Allah Roh Kudus membuka pikiran kami supaya kami boleh mengerti firman Allah yang kami baca tadi. Tuhan tolong supaya Roh Kudus yang memampukan, baik itu hamba Tuhan yang menjelaskan kebenaran firman maupun jemaat yang mendengarkan, supaya sama-sama boleh menikmati kehadiran Tuhan, sama-sama boleh dibentuk dan diubahkan oleh kebenaran firman. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, saya mau ajak kita untuk melihat orang yang bernama Yohanes Pembaptis. Tuhan Yesus di dalam Lukas pasal yang ke-7 menyebut Yohanes Pembaptis sebagai orang yang sangat besar. Untuk apa kamu pergi ke padang gurun? Apakah kamu pergi ke padang gurun untuk melihat rumput di sana? Tidak. Apakah kamu pergi ke padang gurun untuk melihat orang yang berpakaian halus, berpakaian bagus? Tuhan Yesus bilang tidak, karena orang yang pakaiannya bagus itu ada di istana. Jadi untuk apa kamu pergi? Kamu mau pergi untuk melihat Yohanes Pembaptis, bukan? Itu berarti Yohanes Pembaptis itu luar biasa besar. Saudara dan saya pergi jalan-jalan ke tempat-tempat yang indah. Biasanya hati kita mau pergi ke sana. Tapi pergi ke padang gurun, biasanya saudara dan saya tidak akan mau pergi. Padang gurun adalah simbol dari apa yang disebut sebagai pergumulan dan seterusnya. Tetapi sekarang, saudara dan saya menemukan Tuhan Yesus bilang, kalau kamu pergi ke padang gurun untuk berjumpa dengan Yohanes Pembaptis, itu benar. Kenapa? Karena memang dia adalah orang yang sangat besar. Di dalam dunia ini nggak ada orang lebih besar daripada Yohanes Pembaptis. Dengan demikian, Bapak, Ibu, dan saya bisa lihat bagaimana Allah memanggil Yohanes dan kemudian menempatkan dia dalam sebuah pelayanan yang sangat luar biasa besar. Dan dia bisa disebut sebagai hamba Tuhan yang sangat besar. Kalau dibandingkan dengan kalimat ini, di antara manusia tidak ada lebih besar dari Yohanes Pembaptis. Maka nggak ada hamba Tuhan lebih besar dari orang yang namanya Yohanes Pembaptis. Tapi bagaimana Allah membangkitkan dia, Allah memimpin dia di dalam pelayanan. Teks ini bercerita kepada Bapak, Ibu, dan saya. Pasal 1 ayat 1 mengatakan bahwa dia lahir pada zaman Raja Herodes. Kalau Bapak, Ibu, dan saya, Bapak, Ibu masih ingat apa yang saya jelaskan pada hari raya Natal tempo hari. Yohanes lahir pada masa yang disebut sebagai masa kegelapan secara spiritual, masa di mana Allah tidak berbicara kepada Israel. Itu adalah masa di mana Allah diam. Bapak, Ibu, di bait Allah masih ada orang menjelaskan firman. Di sinagog juga masih ada orang menjelaskan firman. Tetapi Allah tidak bicara. Dan ini masalah. Pada masa itu, Alkitab belum lengkap seperti yang Bapak, Ibu, dan saya punya. Maka orang membutuhkan apa yang disebut sebagai wahyu. Perlu nabi datang untuk berbicara. Tetapi Allah tidak bicara kira-kira 300 tahun lebih. Ada yang bilang 400 tahun. Ini adalah gambaran daripada tindakan Allah untuk membuang umatnya. Allah tidak bicara. Ada masalah di dalam relasi antara umat Allah dengan Israel. Tetapi Yohanes lahir di situ. Di dalam pasal 1 ayat yang kelima, dia lahir pada zaman di mana Israel dipimpin oleh Herodes. Herodes punya istri itu kira-kira 10. Bapak, Ibu, ingat kejadian pasal 5 dan 6. Anak-anak Allah melihat anak perempuan manusia cantik-cantik, diambilnyalah siapapun yang diinginkannya menjadi istrinya. Ini bicara bukan hanya mengenai mengambil orang yang tidak percaya menjadi istri, tetapi kata mengambil siapa saja. Inilah yang kita sebut hari ini sebagai poligami. Memiliki banyak istri adalah simbol daripada kebejatan secara moral. Sementara agama lain lihat itu sebagai bakti kepada Tuhan, kekristenan melihat itu sebagai simbol daripada kebejatan secara moral.
Pada masa itu Herodes berusaha untuk membunuh Mesias. Ini adalah simbol daripada perlawanan terhadap Allah. Ini adalah alat di tangan iblis untuk melawan Allah. Yohanes lahir di dalam konteks yang sedemikian. Yohanes lahir di dalam masa yang bisa disebut sebagai kegelapan secara politik. Orang Israel dipimpin oleh Herodes, orang Edom. Saya pernah sampaikan juga di sini bahwa orang Edom selalu merupakan masalah di dalam kehidupan politik orang Israel. Ada satu orang namanya Doeg, membunuh 85 imam pada masa pemerintahan Raja Saul. Di dalam pemerintahan Raja Salomo ada satu orang yang selalu jadi ganjalan di dalam pemerintahan Salomo, namanya Hadad. Ini juga orang Edom. Bapak Ibu akan menemukan bahwa Herodes adalah seorang yang jahat. Dia membunuh istrinya, dia membunuh 2 anak laki-lakinya. Dia membunuh bawahannya dia. Kalau kita baca di dalam kisah Alkitab, dia bunuh anak-anak berusia di bawah 2 tahun. Orang ini adalah orang yang pandai sekali untuk memakai agama untuk mengambil hati orang Israel. Bapak Ibu lihat, dia bisa mau tahu mengenai Mesias, dia panggil orang Yahudi kan ya, memanfaatkan agama untuk kepentingan politik. Nanti Bapak Ibu juga akan menemukan bahwa Herodes juga membangun bait suci. Herodes tidak makan daging anjing dan tidak makan daging babi, makanan-makanan yang enak itu dia tidak makan. Kenapa? Karena dia tidak mau bertentangan dengan keyakinan orang Yahudi mengenai agama yang benar. Tetapi pada saat yang sama, tindakan ini adalah sebuah tindakan di mana dia memanfaatkan agama sebagai kuda tunggangannya untuk mendapatkan kekuasaan. Orang ini sangat licik. Bapak Ibu mau lihat lagi di dalam pasal yang ketiga. Kalau dia lahir dalam konteks kegelapan moral, kegelapan secara ekonomi, kegelapan secara politis, orang yang bernama Yohanes adalah orang yang melayani juga di dalam masa kegelapan. Di dalam pasal yang ketiga ayat 1-2 dikatakan, dia melayani pada masa pemerintahan Kaisar Tiberius. Kaisar Romawi yang terkenal jahat, terkenal serakah, seorang pemabuk yang sangat kejam. Jahat sekali orang ini sebenarnya. Sehingga ketika menyebut nama Tiberius, yang orang ingat adalah kejahatan. Dia melayani pada masa klannya Herodes itu kemudian memerintah. Herodes Antipater. Herodes yang disebut sebagai Filipus, Arkelaus. Dia disebutkan juga nama Pilatus. Bapak Ibu dan saya tahu siapa Pilatus. Seorang politisi yang sangat cakep. Dia bisa tahu isi hati orang Yahudi ketika menyerahkan Yesus Kristus. Dia tahu bahwa Yesus benar, yang lain itu salah. Dia adalah seorang politisi yang sangat cakap, tetapi juga pada saat yang sama, dia orang yang tidak enggan untuk mempermainkan kebenaran demi kekuasaan dia secara politis. Bapak Ibu dan saya, dan yang paling mengenaskan adalah di dalam pasal 3 ayat 1 dan 2 ditutup dengan kalimat ini. Pada masa itu ada 2 imam, Hanas dan Kayafas. Pada masa itu imam besar yang resmi masih duduk di tahta harusnya adalah orang yang bernama Kayafas. Hanas itu pensiun, mertuanya dia itu sudah turun tahta itu. Cuman masih cawe-cawe hari itu. Jadi cawe-cawe itu ada di mana-mana, di dalam gereja, di luar gereja, di dalam politik, semua ada. Tetapi ini memberikan gambaran kepada Bapak Ibu dan saya bahwa Yohanes melayani di dalam situasi yang tidak ideal. Lahir dan melayani di dalam situasi yang tidak ideal, dan pada akhirnya dia akan mati karena situasi hari itu tidak ideal. Tapi Bapak Ibu dan saya sekarang mulai menemukan, kalau saya sebut masa kegelapan, Bapak Ibu dan saya akan menemukan dunia ini jahat. Dan makin lama makin jahat. Di NRIC itu waktu ngobrol dengan Pendeta Edward kemudian kasih penjelasan. Istilah kejatuhan hari ini, saudara dan saya membayangkan kejatuhan itu kan seperti sesuatu jatuh di atas benda atau di atas sesuatu, benda yang jatuh di atas sesuatu yang punya fondasi. Sehingga kita merasa dunia ini jatuh kepada satu tempat yang punya fondasi sehingga dia stabil. Tapi kan Alkitab nggak ngomong begitu. Alkitab ngomong mengenai kejatuhan adalah dia jatuh dari satu tempat ke tempat di mana tidak ada fondasi. Sehingga makin lama dia akan jatuh makin dalam. Ketika Alkitab ngomong mengenai kejatuhan, dia pakai yang kedua. Saudara dan saya akan melihat dunia ini makin lama makin jahat. Sehingga saya kira wajar ketika Bapak Ibu dan saya hari ini mengeluh. Anak zaman sekarang nggak seperti kita zaman dulu. Iya, karena itu keluhan kita. Tapi kalau Bapak Ibu mengeluh, ingat-ingatlah Bapak Ibu punya orang tua juga dulu pikir kayak begitu. Anak zaman sekarang nggak gaya kita. Terus akan seperti itu. Dan anak-anak kita itu yang paling kasihan. Alkitab menggambarkan dunia sebagai dunia yang jahat, makin lama akan makin jahat. Yohanes menjalani pelayanan di dalam dunia yang jahat. Dan saya kira itu bukan situasi eksklusifnya dia. Kalau memang dunia makin lama makin jahat, saudara dan saya juga akan melayani sebagai gereja yang melayani di dalam dunia yang makin lama makin jahat. Kalau Bapak Ibu dan saya berbicara mengenai kegelapan, mungkin kita juga bisa bicara mengenai kehidupan kita sebagai orang Kristen yang mau melayani, tapi persoalannya adalah masa lalu kita terlalu gelap, masa lalu kita terlalu kelam. Kita mau melayani tapi kita ada di dalam masa kegelapan. Hidup kita begitu sulit.
Bahkan mungkin Bapak Ibu dan saya mendapatkan panggilan untuk melayani Tuhan. Tetapi Bapak Ibu dan saya melihat gereja yang tidak ideal. Seperti Yohanes melihat Hanas dan Kayafas melayani di dalam bait Allah. Tapi sekarang saudara dan saya akan menemukan firman Allah datang panggil Yohanes untuk melayani di dalam masa kegelapan. Hal pertama yang saudara dan saya pelajari adalah masa kegelapan itu bukan alasan bagi saudara dan saya untuk menghindari pelayanan kepada Allah. Sebaliknya, masa kegelapan adalah alasan yang paling kuat bagi saudara dan saya untuk masuk dan melayani Tuhan. Tuhan Yesus bilang, aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Justru karena situasi tidak ideal, domba mesti masuk ke sana. Aku mengutus kamu seperti terang di tengah-tengah kegelapan. Karena dunia gelap, maka terang mesti masuk ke sana. Banyak kali saudara dan saya menjadikan banyak hal di dalam kehidupan kita. Kegelapan yang saudara dan saya alami secara ekonomi, secara spiritual, bahkan gereja yang tidak ideal menjadi alasan paling kuat untuk tidak melayani. Sekarang sekali lagi saudara dan saya menemukan situasi yang tidak ideal adalah panggilan yang paling keras dari Allah. Supaya saudara dan saya masuk dan kemudian memberi diri melayani Tuhan. Kenapa? Karena Bapak Ibu dan saya akan melihat bahwa tidak ada tempat, tidak ada kegelapan yang dapat menghalangi terang kesaksian Kristen. Justru di tempat yang paling gelap ketika saudara dan saya masuk. Itu adalah kesempatan yang paling baik bagi saudara dan saya untuk menyatakan apa yang disebut sebagai terang Allah. Apa yang disebut sebagai terang kesaksian Kristen. Kenapa? Karena memang Allah yang saudara dan saya punya adalah Allah yang sanggup untuk menyatakan terangnya di tengah-tengah kegelapan. Ada masa di mana kita berpikir ya ini sudah terlalu sulit maka saya nggak masuk. Seolah-olah Allah tidak sanggup untuk memakai saudara dan saya di dalam situasi-situasi yang sulit. Allah yang saudara dan saya punya adalah Allah yang sanggup sekali lagi menyatakan terangnya dalam situasi yang paling gelap. Keberhasilan pelayanan Bapak Ibu dan saya sebagai individu maupun secara komunal itu tidak ditentukan oleh situasi eksternal. Tidak ditentukan oleh latar belakang Bapak Ibu dan saya. Tidak ditentukan oleh kehidupan kita hari ini. Keberhasilan pelayanan itu bergantung kepada kehadiran Allah dan karya Allah. Sehingga kadang-kadang saudara dan saya lebih banyak berfokus kepada situasi eksternal ataupun kepada diri kita sendiri. Tapi kalau Tuhan mau, Tuhan bisa pakai apa saja. Bapak Ibu, tadi malam kami masih sempat ngobrol-ngobrol dengan Pak Alex, ngobrol-ngobrol dengan Pak Alex Bu Yeni, lalu kemudian cerita, kami dulu waktu mahasiswa Bapak Ibu kalau pulang, pesawat itu mahal, jadi kalau pulang selalu pakai kapal laut. Dari Batu kami pergi ke Surabaya, naik kapal itu kira-kira 2 malam 3 hari. Nah, satu kali Bapak Ibu sudah di bawah itu saya bosan, jadi saya naik ke atas dek paling atas. Di atas sana kan terbuka, lebih bebas gitu. Sehingga saya naik ke atas. Begitu saya naik ke atas, ada beberapa anak muda di situ di atas kapal itu, di atas juga di bagian atas itu, dan tidak asing bagi saya. Itu anak-anak Kupang juga, teman-teman sekolah. Sehingga saya begitu saya lihat langsung saya teriak panggil nama mereka, mereka panggil, kami duduk sama-sama. Tapi waktu saya pergi mereka lagi main kartu, lagi minum, rokok. Lalu kemudian ya, kan kita juga nggak bisa. Wah sorry saya nggak bisa. Jadi kita duduk di situ. Pas lagi duduk ngobrol-ngobrol, mulailah dikasih, Tam, minum. Enggak. Biasanya minum. Enggak. Ini rokok. Semua enggak. Semua enggak. Kamu lain ya? Saya bilang, iya saya enggak minum. Terus dia, dari mana? Saya bilang, mau liburan juga. Terus dia tanya, emang kamu sekolah di mana? Saya nggak langsung bilang sekolah teologi, kan nggak enak juga kan ya. Saya bilang di STT. Lalu, Telkom. Saya bilang bukan. Terus apa STT? Saya mau ngomong teologi nggak enak. Terakhir saya harus ngomong kan, saya sekolah teologi. Mereka lihat saya tuh, kayak nggak percaya. Lalu satu teman tuh yang lagi pegang kartu yang kayak kembang tuh, dia bungkus. Kemudian percakapan tuh berubah menjadi rohani. So, orang kalau minum-minum tuh bisa tetap bisa kelihatan rohani kayak Herodes tuh. Tapi mungkin dari sudut pandang mereka, ya itu sesuatu yang tidak mungkin. Tapi Bapak Ibu, Allah itu sanggup untuk mengubah saudara dan saya. Dia sanggup untuk mengubah gereja kita. Gereja yang paling tidak ideal sekalipun. Allah sanggup untuk mengubah itu menjadi kesaksian yang paling kuat di tengah-tengah kegelapan. Dengan jemaat di Depok saya sharing, saya ingatkan. Sekarang banyak orang baru, mereka nggak lihat awal-awal itu. Depok pertama kali masuk ke sana itu bukan tempat yang menjanjikan kelihatannya. Saya tahu karena satu hamba Tuhan begitu salaman sama saya, kalimatnya dia begini. Tama, saya sudah berdoa untuk kamu supaya kamu punya pelayanan itu tidak macet kayak Depok. Begitu Depok dari PRII jadi MRII, satu penatua yang pernah jadi sekretaris sinode itu, dia ngomong kepada pendeta Benyamin Intan itu, Pak Ben kasih tahu saya, dia bilang kalau itu Depok itu dari PRI jadi MRII itu mujizat. Orang ketiga yang itu langsung ngomong di telinga saya adalah pendeta Antonius Un. Tama, kalau Depok itu jadi GRI, itu seperti membangkitkan orang mati. Bapak Ibu mau dapat gambaran sederhana itu. Begitu masuk,
9 orang, saya sering cerita 9 sampai 15 anak sekolah minggu pertama kali itu cuman 1 dan nggak ada ruangan, itu kan rumah. Jadi tempat cuci kami lah yang kalau setiap hari Sabtu Minggu kami tutup. Jadi kami 2 nggak boleh mencuci. Pada hari Sabtu Minggu kami tutup dengan kardus, itu adalah ruang sekolah minggu dan anak sekolah minggu pertama itu 1 orang. Lalu Vikaris Grace ngajar, kemudian Vikaris Grace cerita waktu dia ngajar anak itu ngantuk. Karena nggak biasa kan ya. Vikaris Grace melotot, dia bilang saya melotot, saya omelin dia. Saya bilang anak sekolah minggu sudah cuma 1, kau omelin lagi hilang besok. Kalau anak sekolah minggu 100 diomelin gak apa-apa, ini 1 diomelin. Tapi puji Tuhan abis itu Tuhan tuh kasih orang reform tuh beranak cucu dan memenuhi bumi. Ada satu keluarga itu punya anak 5. Jadi di minggu kedua yang sekolah minggu 3 orang bawa situ. Ya, mulai sekolah minggu di sana. Nah, satu yang lain adalah tempat itu adalah tempat yang tidak ideal. Pak Tong waktu datang kemudian saya bilang pertama kali kami masuk situ tempatnya. Langsung dia lihat saya lalu bilang, pantas kamu mau bangun gedung di tempat yang sekarang itu. Itu kan kampung karena kau dari sini. Dari kampung mau bangun gereja di kampung. Lain kali jangan begitu. Tapi membayangkan tempat itu tuh tempat yang sangat-sangat rumit itu. Saat kami berdua masuk habis menikah. Begitu kami datang, ruangan berantakan. Kamar tempat kami harus masuk gitu. Berantakan. Saya bilang sama Vikaris, sudahlah, taruh barang di sini, kita pergi nginap di hotel saja daripada di sini. Lalu buku-buku kami taruh di situ. Hujan, banjir Bapak Ibu. Semata kaki tuh. Sehingga dari hotel kita datang mau mulai beres-beres rumah. Betul-betul kami harus beres-beres rumah. Dan persoalannya ratusan buku yang saya taruh di lantai itu habis semua. Lalu kemudian mereka sudah siapkan tempat tidur. Capek kan? Saya loncat karena ada spray kan. Saya loncat banting badan saya dan minta ampun punggung saya sakit. Kenapa? Karena tempat tidur yang gede itu berasal dari 2 tempat tidur single yang disatukan. Saya jatuh di tengahnya. Membayangkan pada masa itu suram. Tapi kalau untuk lihat hari ini, saya sangat bersyukur karena kami bisa merasakan Tuhan hadir dan kemudian Tuhan pimpin pelayanan. Saya tidak tahu bagaimana pelayanan di GRI Cikarang. Saya tidak bisa masuk terlalu jauh karena tidak begitu memahami sejarah GRI Cikarang. Tapi Bapak Ibu, gereja itu hanya bisa bertumbuh kalau Tuhan ada di situ dan firman ada di situ. Dan ini yang terjadi. Yohanes itu disebut sebagai seorang hamba Tuhan yang besar bukan karena dia, tetapi karena Allah hadir dan Allah berkarya melalui pelayanannya dia. Salah satu petunjuk bahwa Allah hadir dan berkarya adalah apa yang tercatat di dalam pasal yang ketiga ayat yang kedua. Datanglah firman Allah kepada Yohanes di padang gurun. Salah satu petunjuk kehadiran Tuhan di tengah-tengah umat Allah di dalam masa yang paling sulit adalah ada firman yang memanggil orang supaya orang mengalami kelahiran baru. Ada firman yang memanggil orang untuk melayani. Kenapa tadi saya bilang saya bersyukur ada paling tidak ada pemuda 8 orang itu dapat panggilan Tuhan untuk jadi hamba Tuhan. Urusan jadi atau enggak itu urusan kedua. Tetapi ada firman yang menggerakkan hati mereka bukan hanya untuk mengalami kelahiran baru tetapi untuk memberi diri melayani Tuhan. Salah satu tanda kehadiran Tuhan adalah firman yang memanggil orang mengalami regenerasi, mengalami kelahiran baru dan kemudian melayani Tuhan. Ini terjadi pada Yohanes. Bapak Ibu kita perlu menggarisbawahi kalimat ini. Datanglah firman Allah kepada Yohanes di padang gurun. Firman datang kepada Yohanes bukan di dalam rumahnya. Firman datang kepada Yohanes bukan di dalam bait Allah. Firman datang kepada Yohanes bukan ketika dia ikut PA. Dia ada di padang gurun. Dan datang bukan panggil dia ke padang gurun, tetapi dia sudah ada di padang gurun, baru firman datang. Konstruksinya kan begitu. Firman Allah datang kepada Yohanes di padang gurun. Mari kita mulai dengan padang gurun. Bapak Ibu, padang gurun adalah tempat yang khusus. Itu adalah waktu-waktu di padang gurun adalah waktu-waktu yang khusus. Umat Israel dapat Taurat, dapat firman ketika mereka ada di padang gurun. Mereka bangsa budak, mereka nggak kenal Tuhan. Yosua bilang, kamu punya nenek moyang di Mesir itu penyembah berhala. Jadi untuk beribadah dengan benar, supaya mereka kenal Tuhan, beribadah kepada Allah yang benar, Allah kasih firman di mana? Di padang gurun. 40 tahun perjalanan panjang, berkemah 1 tahun di padang gurun, dan Tuhan kasih Taurat kepada mereka. Padang gurun adalah tempat yang paling baik untuk apa? Untuk membentuk hamba-hamba Tuhan. Musa, orang yang sombong, orang yang berpengetahuan namun sombong itu dibentuk oleh Tuhan selama 40 tahun. Yohanes, para penafsir mengatakan dia di padang gurun selama 23 tahun. Pada tahun ke-23 firman datang, panggil dia untuk menjadi hamba Tuhan. Bapak Ibu akan menemukan Yesus Kristus 40 hari untuk pelayanan 3,5 tahun. Roh Kudus pimpin dia 40 hari. Di mana? Di padang gurun. Paulus, begitu Tuhan panggil, Tuhan selamatkan dia, Tuhan siapkan dia 3 tahun. 3 tahun di padang gurun untuk mempersiapkan diri melayani Tuhan. Bapak Ibu, hamba Tuhan dan pelayan Tuhan tidak muncul dengan tiba-tiba. Seringkali saudara dan saya berpikir orang-orang yang melayani Tuhan adalah orang-orang yang tiba-tiba melayani. Tidak. Semua yang melayani Tuhan itu tidak muncul dengan tiba-tiba. Mereka butuh waktu.
untuk dipersiapkan oleh Tuhan. Semua yang melayani Tuhan butuh waktu untuk itu. Mereka butuh waktu untuk belajar firman. Di padang gurun itu adalah tempat di mana mereka belajar mengenai apa yang disebut sebagai kehidupan. Semua orang yang melayani Tuhan, pasti Tuhan akan letakkan di dalam pergumulan supaya mereka belajar berdoa kepada Tuhan. Kalau Bapak Ibu dan saya bilang, wah kita punya pelayanan banyak. Bapak Ibu, banyak pelayanan harusnya mengandaikan banyak pergumulan. Di sisi yang lain, banyak pelayanan harusnya mengandaikan juga banyak orang yang menyerahkan diri dan berharap firman Tuhan itu memanggil Bapak Ibu dan saya untuk kemudian memberi diri dan melayani Tuhan. Tetapi hamba Tuhan tidak muncul dengan tiba-tiba. Kelahiran baru itu sesuatu yang terjadi dengan tiba-tiba. Tapi hamba Tuhan untuk bisa melayani dengan baik, dia tidak boleh muncul dengan tiba-tiba. Dia butuh waktu untuk Allah mempersiapkan dia. Itu sebabnya dari dalam tradisi reform, kita tidak percaya orang sekolah 3 bulan jadi hamba Tuhan. Itu semacam mujizat yang lain, cuman saya yang datang dari setan itu dia. Setan juga bisa bikin mujizat. Semua orang yang mau belajar firman Tuhan dengan teliti adalah orang-orang yang memang Tuhan pakai, Tuhan siapkan untuk kemudian menjadi seorang hamba Tuhan. Maka padang gurun adalah tempat itu. Tempat yang sulit justru menjadi tempat belajar yang baik. Belajar kehidupan, belajar firman, bergumul, berelasi dengan Tuhan. Dan di akhir daripada segala kesulitan itu Allah panggil dia untuk melayani. Istilah padang gurun langsung menggambarkan memang kehidupan Yohanes itu gak mudah. Tapi kemudian dikatakan firman Allah datang kepada dia. Menarik bahwa kata firman yang dipakai oleh Lukas bukan logos tetapi rema. Mari Bapak Ibu kita sering dengar kata ini kan ya. Rema, biarlah firman Tuhan ini menjadi rema bagi kita. Tetapi di dalam ayat yang kedua, kata yang dipakai sekali lagi bukan logos. Istilah logos itu langsung merujuk kepada firman Allah. Secara objektif. Misalnya kalau kita ngomong Alkitab ya kita mesti pakai logos untuk itu. Lalu rema itu apa? Rema itu bukan Alkitab, tetapi semacam sarana yang Tuhan pakai. Tuhan ingatkan kita kepada firman yang pernah saudara dan saya pelajari, supaya kemudian menggerakkan kita untuk melakukan sesuatu. Firman Allah yang spesifik, yang diingatkan kembali saat itu dibutuhkan. Artinya Yohanes itu meskipun dia hidup di dalam masa kegelapan, jangan lupa dia dibesarkan oleh 2 orang yang disebut sebagai orang benar pada zaman itu. Orang yang bergumul dengan firman. Dari kecil dia bergumul dengan firman. Selama di padang gurun dia bergumul dengan Allah dan dengan firman. Kemudian datanglah rema kepada dia. Dia bergumul dengan logos. Begitu dia akan masuk ke dalam pelayanan, rema itu datang. Artinya dia diingatkan kepada firman yang selama itu dia pelajari dan dia gumuli. Lalu kemudian dia masuk ke dalam pelayanan. Misalnya ketika Bapak Ibu baca Efesus pasal 6 ayat yang ke-17. Ada istilah pedang roh yaitu firman. Pedang roh yaitu rema. Kalau rema itu hanya sesuatu yang objektif, inilah yang bikin orang banyak kali ketika mau masuk ke dalam peperangan rohani, berhadapan dengan setan, mau usir setan, dia bawa Alkitab. Dulu saya sebelum bertobat juga, meskipun hidup saya gak dekat-dekat amat dengan Tuhan, tetapi Alkitab di bawah kasurnya saya. Jadi Alkitab itu bukan untuk dibaca, Bapak Ibu. Alkitab itu fungsinya karena saya berasa memang Tuhan kayaknya model saya begini nih, Tuhan gak jauh-jauh dari, agak dekat-dekat dari saya. Supaya setan gak bisa ganggu saya taruh Alkitab di bawah bantal. Gak baca, tapi di bawah bantal. Lalu ada salib. Bapak Ibu kalau masuk kamar saya lengkap semua atribut Kristen situ kecuali rosario. Tapi ada di situ ada Alkitab, ada salib, ada gambar Tuhan Yesus. Saya pikir semua itu akan menjaga dan melindungi. Tapi peperangan rohani itu tidak terjadi. Bapak Ibu dan saya ketika dikatakan pedang roh yaitu firman, itu tidak berarti bahwa Bapak Ibu dan saya harus datang setiap dalam segala situasi bawa Alkitab, buka Alkitab. Oh enggak. Justru Bapak Ibu dan saya menginvestasikan waktu kita belajar firman. Dan dalam konteks tertentu Allah akan ingatkan firman tertentu untuk mengatasi situasi yang tertentu. Saya tidak tahu apakah Bapak Ibu pernah mengalami pengalaman yang sedemikian atau tidak. Kita renungan kita nggak mengerti. Baca mengerti sedikit tapi nggak tahu bagaimana mengaplikasikan. Tapi begitu saudara dan saya dalam situasi yang tertentu, Allah pakai firman itu, kemudian kita seperti ingat firman itu, lalu kemudian kita baru mengerti, oh ini toh maksudnya. Itu rema itu dia. Jadi rema adalah sesuatu yang saudara dan saya dapatkan, digerakkan untuk melakukan sesuatu sesuai dengan kehendak Allah berdasarkan firman Allah yang objektif. Jadi rema itu bukan saudara baca, dapat di dalam kepala kemudian kita bilang itu firman, enggak. Sebab itu saya salah satu hamba Tuhan yang kalau STT ujian, pasti pertanyaannya adalah dari mana kamu yakin? Nah kawan-kawan yang 8 orang tuh, dari mana Anda yakin bahwa Tuhan menggerakkan Anda jadi hamba Tuhan? Biasanya akan bilang, oh ya Pak karena saya lihat ada kebutuhan pelayanan, betul. Itu jemaat juga lihat. Tapi untuk jadi seorang hamba Tuhan, apa yang menggerakkan kamu? Yang saya menantikan adalah, mesti ada satu pergumulan dengan firman yang spesifik untuk menggerakkan hatinya dia masuk ke dalam pelayanan. Itu yang seringkali saya nantikan di dalam ujian.
Kadang-kadang bukan cuma mahasiswa bergumul, teman-teman yang dosen yang menguji juga bergumul, karena salah satu yang biasanya nggak setuju mahasiswa itu diterima karena nggak jelas dalam urusan itu saya. Bagi saya semua hamba Tuhan tidak muncul dengan tiba-tiba. Butuh ada semacam konfirmasi firman. Orang lain boleh ngomong, oh kamu kelihatannya kayak malaikat, cocok jadi hamba Tuhan. Tetapi kan satu sisi ada juga perlu ada firman Tuhan bilang, enggak, kamu ini orang berdosa. Kamu butuh Kristus, sama seperti orang lain itu juga orang berdosa yang butuh Kristus. Sehingga ada firman yang mengingatkan orang-orang yang sedemikian, lalu kemudian hati mereka digelisahkan untuk cari Tuhan, melayani Tuhan. Yohanes adalah orang yang tidak muncul dengan tiba-tiba, ada firman yang datang kepada dia. Dan ketika firman datang kepada dia, firman mengontrol seluruh pelayanannya dia. Sekali lagi, firman mengontrol pelayanannya dia. Kalau memang Tuhan hadir, Tuhan berfirman, maka firman akan mengarahkan kehidupan dari semua orang yang melayani dia, termasuk Bapak, Ibu, dan saya. Dan oleh karena itu, maka reformasi bisa terjadi. Saudara akan ketemu Yohanes adalah hamba Tuhan yang begitu keras. Dia adalah seorang hamba Tuhan yang ketika dia melayani, tidak ada kompromi itu. Tuhan hadir, Tuhan berbicara, Tuhan berkarya untuk mengubah kehidupan manusia. Dan kalau dia pakai seseorang, dia panggil seseorang untuk melayani, salah satu cirinya adalah orang itu adalah orang yang Tuhan pakai untuk menghadirkan transformasi tanpa kompromi. Mari saudara dan saya mulai lihat Lukas pasal yang ketiga. Lukas pasal yang ketiga, ayat 19 dan ayat 20. Saya baca ayat 19, Bapak Ibu baca ayat 20. Akan tetapi setelah ia menegur raja wilayah Herodes karena peristiwa Herodias, istri saudaranya, dan karena segala kejahatan lain yang dilakukannya, ayat 20. Bapak Ibu dengan jelas di situ dikatakan dia melawan Herodes. Nanti Bapak Ibu bisa baca dalam Matius 14. Ayat yang ketiga sampai dengan ayat 2 dan 3, kalau tidak salah itu langsung spesifik Yohanes bilang, Herodes tidak layak bagi kamu untuk mengambil istri saudaramu untuk menjadi istrimu. Tapi persoalannya bukan itu, ada banyak dosa yang dia tegur. Bapak Ibu ketika orang dipimpin oleh kebenaran firman, Bapak Ibu akan menemukan semua pelayan Tuhan itu hanya tunduk kepada Allah, otoritas Allah. Dia tidak tunduk kepada yang lain. Sebab itu Ibrani bilang, hamba-hamba Tuhan, orang yang melayani Tuhan itu kayak angin. Angin itu tidak kelihatan, tetapi bisa dirasakan kehadirannya. Ada masa bahwa dia datang dengan begitu lembut sehingga Bapak Ibu dan saya bisa tertidur. Tapi ada masa dia datang seperti angin puting beliung yang membangunkan orang tidur. Dia tidak kelihatan. Semua orang yang melayani Tuhan, tidak semua orang melayani di atas mimbar. Kami baru ngobrol-ngobrol kemarin di dalam sidang sinode, lalu kemudian di NRIC hamba-hamba Tuhan kumpul, dan memang ada beberapa orang yang kan sekarang kalau nanti penatua dan diaken itu melewati pemilihan, ada orang-orang yang rajin sekali. Sayangnya dia kan memang rajin dan jarang kelihatan di depan sehingga tiap kali pemilihan gak kepilih terus. Hamba Tuhan tuh bilang kalau bisa pakai veto saya akan pilih dia tapi gak bisa. Ada orang-orang yang memang melayani seperti angin ini, tidak kelihatan. Tapi kalau dia tidak ada juga mungkin sulit sekali itu pelayanan juga akan berjalan dengan tertati-tati. Tapi hamba Tuhan, siapapun saudara dan saya, jika saudara dan saya adalah hamba Tuhan yang digerakkan oleh firman, Alkitab bilang pertama dia seperti angin, dia tidak kelihatan, tetapi kesaksiannya itu bisa dirasakan. Yang kedua Bapak Ibu, ketika dikatakan hamba Tuhan, para malaikat, pelayan Tuhan itu seperti angin, itu bukan hanya berarti dia adalah pribadi-pribadi yang tidak kelihatan, karena memang ada yang nanti kelihatan kok. Tetapi angin itu pada zaman itu hanya bisa digerakkan oleh satu pribadi, yaitu Allah. Tidak ada manusia pada zaman itu bisa atur angin. Angin pergi kemana? Allah yang pergi. Allah yang atur dia. Allah yang perintahkan dia untuk pergi. Yohanes adalah orang yang seperti angin ini. Ketika dia harus hadir untuk memberikan penghiburan, dia kasih penghiburan. Ketika dia harus berbicara dengan keras kepada orang yang bernama Herodes, dia berbicara dengan sangat keras. Suara kenabian itu disampaikan dengan sangat jelas, sampai orang ini menjadi orang yang tersendiri. Gak ada orang Yahudi yang komplain waktu Herodes tangkap dia. Dia ditangkap, dibawa ke dalam penjara. Orang Yahudi itu menghargai dia. Kalau Bapak Ibu baca di dalam pasal 7 ayat 29, orang Yahudi bilang, dia ini orang benar. Mereka mengakui bahwa ada kebenaran, muncul mulai dari pelayanannya Yohanes. Tapi mereka nggak ngomong apa-apa karena dia terlalu keras. Biasanya politisi, kalau dia lawan atau seseorang lawan politisi, cara paling mudah untuk mendiamkan politisi adalah mencari rakyat banyak. Bersekutu dengan rakyat banyak, itu biasa itu. Kalau saya tidak suka dengan satu politisi, ya sudah, saya yang penting saya punya orang banyak, punya masa banyak, selesai persoalan. Tapi Bapak Ibu akan menemukan bahwa Yohanes bukan kayak begitu. Dia nggak cari keberpihakan orang Israel. Mari kita baca Lukas pasal yang ketiga ayat 7 dan 8. Saya baca ayat 7, Bapak Ibu baca ayat yang ke-8.
Lalu ia berkata kepada orang banyak yang harusnya dia cari keberpihakan mereka itu, yang datang kepadanya untuk dibaptis. Katanya, hai kamu keturunan ular beludak, siapakah yang mengatakan kepada kamu supaya melarikan diri dari murka yang akan datang? Ayat 8. Dia nggak cari pembelaan mereka, justru dia menyerang mereka apa adanya. Kamu adalah keturunan ular beludak. Ini kalimat keras. Ular beludak adalah ular yang bisanya sangat beracun dan mematikan. Lagi pula ular adalah simbol daripada iblis dan pekerjaannya. Wahyu pasal yang ke-12, Wahyu pasal 20, Kejadian pasal yang ketiga. Ular adalah simbol daripada perlawanan kepada Allah. Yesaya ngomong itu kepada Israel ketika Israel melawan Allah. Di dalam kitab Yeremia, Filistin itu juga disebut sebagai ular ketika mereka berhadapan dengan Allah. Jadi semua yang berlawanan dengan Allah itu disebut sebagai ular. Israel merasa mereka bangsa yang paling dekat dengan Tuhan. Anak-anak Abraham, anak-anak Allah. Disebut sebagai ular beludak. Lagi pula siapa yang pengen dengar kalimat seperti ini? Saya tidak tahu apakah ada di antara Bapak Ibu yang hari ini baru pertama kali datang di GRI Cikarang. Katakanlah sesak, Bapak Ibu duduk paling depan. Pas saya khotbah kemudian saya tunjuk. Kamu, keturunan ular beludak. Apa yang akan terjadi minggu depan? Masih datang nggak? Gereja lain. Bapak Ibu akan datang lagi. Tapi ini kalimat sangat keras. Kamu adalah keturunan ular beludak. Kamu ada di dalam perlawanan kepada Allah. Cara pikirmu, cara hidupmu lebih mirip ular daripada Tuhan. Wah, itu kalimat yang sangat keras. Itu kenapa ketika Yohanes ditangkap oleh Herodes, nggak ada yang bereaksi. Tetapi Bapak Ibu, sadar atau tidak, orang ini adalah orang benar yang Tuhan pakai suaranya dia membentuk hati nurani sehingga Israel rindu dia. Waktu dia sudah ada di dalam penjara, Tuhan Yesus bilang apa? Yohanes itu orang yang paling besar dan seterusnya. Atau mari kita lihat ayat 9, nanti Bapak Ibu bilang saya tambah ngarang. Ayat pasal yang ke-7, ayatnya yang ke-29. Kita baca sama-sama. 2, 3. Seluruh orang banyak yang mendengar perkataannya, termasuk para pemungut cukai, mengakui kebenaran Allah karena mereka telah memberi diri dibaptis oleh Yohanes. Mereka akui ini orang benar. Bapak Ibu, bagaimana dengan si Herodes? Herodes masukin Yohanes dalam penjara. Tuhan sentuh hatinya enggak? Habis dia bunuh Yohanes, ada orang bilang, dia tanya, itu siapa ya waktu Yesus melayani? Kemudian mereka bilang itu mungkin Yohanes yang bangkit. Dia bilang cari, bawa dia ke istana. Benci tapi rindu ini dia. Waktu dia bunuh Yohanes, sebenarnya kan dia taruh dalam penjara maksudnya hanya mau membungkam, bukan mau bunuh kan. Begitu Herodias nari minta Yohanes dibunuh, dia bunuh dengan sedih. Bapak Ibu, akan ada masa di mana kebenaran menyatakan dirinya. Kebenaran adalah kebenaran. Kebenaran itu tidak pernah bisa dibungkam. Ada orang bilang kesaliman akan memenangkan pertarungan. Enggak, kebenaranlah yang akan memenangkannya. Kalau saudara dan saya dipanggil sebagai hamba Tuhan melayani, kasih tahu aja mana benar, mana salah. Urusan orang sakit hati itu adalah urusan kedua. Kemudian apakah mereka akan benci kita seumur hidup? Ya, tapi pada saat kita mati mungkin dia akan ingat bahwa itu kebenaran. Jadi enggak apa-apa. Selama hidup kita dibenci, pada saat kita mati orang rindu. Kurang enak apa? Daripada begitu kita mati orang tahu rasa. Pilihan kan cuma dua itu. Tapi Bapak Ibu dan saya bisa lihat bahwa Yohanes adalah satu orang yang tidak mengkompromikan kebenaran firman. Kebenaran firman adalah kebenaran firman dan sama sekali dia tidak mengkompromikannya. Namun pada akhirnya Allah itu paling tidak. Orang-orang itu tetap jahat tapi mereka tahu itu benar. Kekristenan itu dihadirkan untuk mentransformasi dunia menjadi berkat. Satu sisi kadang-kadang kita pikir kalau kita hadir di situ, itu berarti yang tadinya semua yang jahat, semua yang jadi koruptor itu tiba-tiba jadi seperti Sakeus. Enggak juga, mungkin saudara akan mati di situ. Tetapi ketika saudara mati, dia akan bersaksi bahwa di antara kami semua ini paling beres. Salah satu penatua yang saya kenal itu, beberapa waktu lalu pensiun. Lalu kemudian ngobrol-ngobrol. Kami ngobrol, lalu kemudian istrinya bilang, waktu selesai di perusahaan itu, mereka bikin perpisahan. Mulai dari bosnya, suaminya dia, sampai semua karyawan itu setelah ada perwakilan maju. Dan semua ada satu kalimat yang sama keluar dari semua. Ini orang lurus. Lalu sang penatua bilang, saya nggak peduli dengan yang lain, tapi yang saya syukuri adalah mereka tahu saya lurus. Bapak Ibu dan saya adalah orang-orang yang dipanggil oleh Tuhan. Jika firman Allah itu bekerja, maka dia mengubah kehidupan manusia. Dia akan mengubah tanpa kompromi.
Dan inilah yang terjadi pada Yohanes Pembaptis. Ini harus terjadi, kebenaran harus sampai, kehidupan yang sesuai dengan kebenaran harus dihidupi, supaya terjadi apa yang disebut sebagai pertobatan. Yohanes bilang, kamu nggak akan bisa lari. Siapa yang mengatakan kepada kamu supaya kamu melarikan diri dari murka Allah? Nggak ada yang bisa. Bapak Ibu, orang Yahudi adalah orang yang paling pintar untuk menutupi ketelanjangan mereka, menutupi dosa mereka. Pemimpin-pemimpin agama selalu bersembunyi di balik pembenaran diri mereka. Mereka akan bilang mereka adalah orang-orang yang belajar Taurat. Manusia bisa ditipu, hamba Tuhan bisa ditipu, tetapi Allah dan firman yang tidak bisa. Orang-orang Yahudi, masyarakat pada umumnya, berlindung di balik gelar keturunan Abraham. Yohanes bilang, kamu nggak bisa sembunyi. Ketika kebenaran itu datang, yang tidak diketahui oleh semua orang akan dibongkar oleh Allah. Bapak Ibu, ketika dikatakan yang tersembunyi di dalam kegelapan akan disuarakan dari atas genteng, itu tidak sama dengan kemudian ketika Bapak Ibu, dan tidak selalu sama dengan dosa yang kita sembunyikan kemudian dibuka. Kan nggak akan, saya lihat orang itu bikin dosa tapi nggak dibuka. Oh enggak. Kebenaran kalau datang, paling tidak dia akan membuka pikiran kita untuk menyatakan bahwa kita salah. Ini fungsi daripada kebenaran. Saya tidak tahu, tapi Bapak Ibu dan saya yang datang dari kampung, mungkin kita pernah mengalami situasi-situasi yang seperti ini kan ya. Kalau di NTT umumnya ada rumah utama, di belakang gudang. Gudang itu nggak terlalu, ada cahaya tapi ya nggak terlalu diprioritaskan. Sehingga kadang-kadang gudang itu gelap. Nah pada siang hari, karena itu kalau rumah utama ada atap, ada plafon, gudang itu kan nggak, cuman pakai seng. Orang seringkali tukang itu nggak teliti ya, dia bolongin itu kan sengnya bolong. Ketika siang hari gelap, gudang gelap, saudara dan saya masuk ke dalam, meskipun gelap, kalau dari cahaya dari seng itu ada cahaya satu titik aja masuk, Bapak Ibu dan saya bisa lihat kepada area di mana cahaya itu masuk. Bapak Ibu akan lihat abu yang berterbangan di situ. Firman punya fungsi itu kira-kira begitu. Di dalam situasi yang paling gelap, di dalam hati yang paling gelap, firman tetap mesti ada untuk kasih tunjuk, ada abu di sana. Ada sesuatu yang tidak beres di sana, dan Yohanes bilang kamu nggak bisa sembunyi. Kenapa setiap mimbar gereja harus menyuarakan firman dengan jujur? Supaya jemaat tidak bisa sembunyi. Supaya hamba Tuhan nggak bisa sembunyi. Saudara dan saya bisa sembunyi dari hamba Tuhan sekali lagi. Saudara dan saya bisa sembunyi dari teman-teman kita. Tapi saudara dan saya tidak akan pernah bisa sembunyi dari kebenaran. Kebenaran selalu menelanjangi manusia dengan satu tujuan, yaitu bertobat. Yohanes bilang bertobatlah. Umat Allah di segala zaman membutuhkan pertobatan, dan pertobatan itu dibutuhkan setiap hari. Kenapa kita renungkan firman setiap hari? Karena pertobatan itu adalah kebutuhan sehari-hari. Bapak Ibu dan saya belajar firman Tuhan setiap hari. Kita dengar firman Tuhan setiap hari. Kenapa? Karena memang saudara dan saya lahir baru satu kali untuk selama-lamanya. Kelahiran baru terjadi satu kali. Pembenaran juga terjadi satu kali untuk selamanya. Bagi saya ini anugerah Allah luar biasa. Dia lahir baru kan kita satu kali. Dia menyatakan kita benar satu kali untuk selamanya. Sehingga orang yang lahir baru 15 tahun yang lalu dengan orang yang lahir baru hari ini, yang 15 tahun yang lalu tidak lebih benar daripada yang lahir baru hari ini. Kita benar sama. Tetapi kemudian ada pengudusan yang bersifat progresif, pertobatan yang harus terjadi setiap hari, dan firman harus diberitakan setiap hari supaya Bapak Ibu dan saya mengalami apa yang disebut sebagai pertobatan. Yohanes itu adalah orang yang sangat memikirkan pertobatan umat Allah, maka dia sampaikan firman Allah apa adanya. Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu dan saya melayani, biarlah Tuhan pimpin supaya firman Allah itu Bapak Ibu dan saya sampaikan, Bapak Ibu dan saya hidupi apa adanya. Urusan sekali lagi, ada masa di mana orang-orang itu bisa merasa bahwa saudara dan saya melukai dia oleh karena kebenaran. Tetapi memang kebenaran itu katanya pedang bermata dua kan ya. Dia akan melukai yang berbicara, dia juga bisa melukai yang mendengar. Jadi kalau Bapak Ibu dan saya berharap ada pelayanan di mana tidak ada orang terluka, saya kira ada masalah besar. Sekali lagi, kalau saudara dan saya berharap melayani, memberitakan firman dan berharap tidak ada yang terluka, ada masalah itu bukan pada orang yang di sana, tapi masalah sudah ada duluan pada kita. Tahun 2003 ya, 2002-2003 ya, pada saat Ambon itu pada waktu itu sudah mulai, memang sudah agak reda, tapi masih ada kerusuhan itu masih sering terjadi. Pada masa-masa itu Bapak Ibu, kepalanya pendeta itu harganya mahal. Jadi pendeta-pendeta itu ditarik keluar dari Ambon. Sementara kami dimasukkan ke Ambon. Saya baru mengerti, oh mahasiswa teologi itu kepalanya kurang lebih mahal daripada kepala pendeta kira-kira. Kami suruh masuk sana. Pelayanan, kami melayani di situ kira-kira 2 bulan. Pertama kali tiba, lalu kemudian Pak Peter jadi pendeta biar kepalanya agak mahal. Pertama kali saya khotbah di gereja itu, habis khotbah, kemudian ada satu opa itu.
Dia duduk, kemudian waktu kan biasa kita salaman, tapi si opa itu jalannya agak lambat. Sudah sampai di kursi paling terakhir, dia duduk paling pojok, tunggu situ sampai semua orang sudah nggak ada. Lalu kemudian terakhir dia salaman. Dia datang sama saya, dia salaman, lalu dia bilang begini, Nyong itu, sekali lagi itu bukan monyong. Panggilan untuk anak muda di timur itu nyong lah. Dia bilang, Nyong, saya tahu siapa yang kamu maksudkan tadi. Di atas mimbar itu yang kamu maksudkan saya kan? Saya kaget. Itu pertama kali saya jumpa dia, bagaimana saya bermaksud firman Tuhan itu untuk dia. Saya bilang, maksudnya yang mana? Firman Tuhan yang tadi kau khotbah itu, kau ngomong saya kan? Nggak ada, Pak. Saya nggak kenal opa. Iya pasti Yopi yang kasih tahu kamu. Yopi itu pendetanya, gembala sidangnya. Jadi dia pikir malam sebelum khotbah atau beberapa hari sebelum saya khotbah itu, Pak Pendeta Yopi sudah kasih tahu ke saya semua pergumulannya dia supaya saya khotbah dari mimbar. Istimewa sekali dia. Saya persiapan beberapa hari khotbah hanya khusus untuk dia. Saya bilang nggak ada, tapi dia mulai marah-marah loh. Saya bilang, opa ini nanti salam-salaman, nanti kalau mau nanti saya ke rumah saja. Oh ya, bagus. Kamu anak muda mesti cari orang tua katanya. Ya sudah, dia kasih tahu alamatnya, malam makan Bapak Ibu, orang Ambon tinggi, jenggotan. Meskipun sudah tua tetap aja masih terlihat seram. Pak Alex. Sehingga kemudian begitu sampai di situ duduk, begitu saya baru bilang selamat sore, dia punya tone itu sudah tinggi. Ya masuk aja. Gak bisa panjang percakapan itu, dia ngomong terus dan berkali-kali dia bilang tersinggung. Lalu saya bilang, opa tersinggung itu berarti kenanya sedikit. Jadi opa kalau memang sudah mau begini aja, opa cerita ke saya semuanya, supaya firman Tuhannya itu bisa kena lebih telak. Langsung kemudian dia bilang, jangan gitu Nyong. Kemudian kami makan, masalah selesai di situ. Tapi seringkali saudara dan saya tanpa sadar itu bersikap seperti opa kan ya. Saudara dan saya tidak mau disentuh oleh kebenaran firman. Padahal firman memang tujuannya adalah menyentuh saudara dan saya supaya kita bertobat itu. Mulai dari hamba Tuhan sampai jemaat, semua harus mengalami hal itu. Kenapa ini justru yang dihindari? Kita menginginkan firman yang sesuai dengan apa yang mau kita dengar. Apa yang saudara dan saya inginkan di dalam hati. Tetapi firman tidak begitu. Firman itu sesuai dengan apa yang Allah mau. Dan seringkali karena kemauannya Allah itu suci, maka dia seringkali juga bertentangan dengan apa yang saudara dan saya mau yang berdosa itu. Dan ini yang menjadi persoalan sudah. Terakhir Bapak Ibu, mari kita lihat ini Yohanes itu begitu besar. Tapi saudara dan saya harus perlu lihat, Tuhan kasih lihat juga di dalam pelayanan. Keberhasilan hamba Tuhan itu bukan karena hamba Tuhan. Saya kira poin ini penting untuk saudara dan saya pelajari. Supaya saudara dan saya siap kehilangan hamba-hamba Tuhan besar. Supaya Bapak Ibu dan saya siap kehilangan siapapun hamba Tuhan. Karena sehebat apapun dia, keberhasilan pelayanan tidak bergantung kepada dia, tetapi bergantung kepada kehadiran Tuhan. Bapak Ibu dan saya akan menemukan, Tuhan Yesus bilang, Yohanes adalah orang yang paling besar. Lihat pelayanan, saudara dan saya tahu dia orang besar. Sekarang Tuhan Yesus bilang dia adalah hamba Tuhan yang paling besar. Tidak ada nabi lebih besar dari dia. Tidak ada satu orang lahir dari perempuan lebih besar dari dia. Kenapa? Saya kira kira-kira ada beberapa alasan. Pertama, Yohanes Pembaptis adalah orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus sejak dari dalam kandungan ibunya. Kalau di dalam bahasa teologi, dipenuhi Roh Kudus itu paralel dengan kelahiran baru. Satu-satunya manusia yang sudah mengalami kelahiran baru di dalam kandungan itu Yohanes Pembaptis. Semua saudara dan saya adalah orang-orang yang setelah lahir dengar Injil baru mengalami kelahiran baru. Yohanes Pembaptis enggak begitu. Kalau ada Injil ini, kalimat ini, aku diperanakan di dalam dosa aku diperanakan, di dalam kesalahan aku dikandung oleh ibuku. Yohanes adalah orang berdosa, tetapi dia telah mengalami kelahiran baru di dalam kandungan ibunya. Yang kedua, Yohanes adalah nabi yang sangat besar karena dia telah melaksanakan tugas kenabian sejak dalam kandungan ibunya. Nabi punya tugas berkhotbah atau memberi petunjuk kepada umat Allah tentang Mesias, tentang Kristus. Begitu Elizabeth ada di dalam rumah, Maria mengunjungi, kemudian Alkitab mengatakan bayi di dalam kandungan Elizabeth itu melonjak-lonjak, Roh Kudus memenuhi orang yang bernama siapa? Elizabeth memuji Tuhan karena itu. Ini kan pekerjaannya Nabi itu. Nabi memberitakan firman, Roh Kudus kemudian memimpin orang yang mendengar firman, mereka mengerti firman dan kemudian mereka mempermuliakan Tuhan. Yohanes telah mengerjakan tugas ini sejak di dalam kandungan ibunya. Di dalam perjanjian lama, semua nabi hanya bernubuat tentang Mesias, tapi nggak ada nabi yang lihat Mesias. Satu-satunya nabi yang dia adalah Yohanes, nabi yang paling terakhir. Dia bernubuat tentang Mesias, tetapi dia juga melihat Mesias. Itu sebabnya dia adalah satu orang yang luar biasa besar dari kacamata Yesus Kristus. Dia memberitakan Yesus Kristus tanpa kompromi. Dia memberitakan Yesus Kristus apa adanya. Hamba Tuhan yang begitu tulus. Tetapi Bapak Ibu dan saya menemukan nanti di dalam pasal yang ke-7. Mari kita lihat pasal 7. Kita akan berakhir di sini.
Saya baca ayat 17, Bapak Ibu baca ayat yang ke-18, lalu ayat 19 kita baca sama-sama. Maka tersiarlah kabar tentang Yesus di seluruh Yudea dan di seluruh daerah sekitarnya. Ayat 18. Ayat 19 sama-sama. Ia memanggil 2 orang dari antaranya dan menyuruh mereka bertanya kepada Tuhan, "Engkaukah yang akan datang itu, atau haruskah kami menantikan orang lain?" Ini adalah kalimat pertanyaan yang janggal, dan Bapak Ibu dan saya mesti perhatikan mulai dari ayat yang ke-17. Tuhan Yesus punya pelayanan itu begitu luar biasa. Setelah Yohanes masuk dalam penjara, Yesus melayani, dan kelihatannya umat Allah pada masa itu nggak kekurangan firman. Satu pengkhotbah besar sekarang diganti oleh pengkhotbah besar lainnya, dan ayat 17 mengatakan, tersiarlah kabar tentang Yesus di seluruh Yudea dan di sekitarnya, masuk ke istana Herodes, bahkan sekarang masuk ke dalam penjara. Yohanes dengar firman itu. Dia dengar tentang Yesus Kristus. Tetapi ayat 18 bilang, setelah dia dapat kabar tentang semua yang dikerjakan oleh Yesus Kristus, Yohanes justru ragu. Dia memanggil 2 orang dari antaranya dan menyuruh mereka bertanya, "Engkaukah yang akan datang itu, atau haruskah kami menantikan seorang yang lain?" Dia baru habis khotbah. Inilah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Sekarang dia suruh tanya, betul nggak yang saya ngomong dulu? Bapak Ibu, ini ada sebuah persoalan yang sangat besar. Ternyata orang hamba Tuhan yang paling besar, manusia yang paling besar di antara semua manusia, masih bisa goncang juga. Akan ada masa di mana saudara dan saya melayani Tuhan, kita goncang. Jangan harap nanti wah dia khotbah, tahu-tahu goncang juga. Dia kalau masih manusia, dia pasti satu saat akan goncang. Bapak Ibu punya suami, istri, orang-orang yang dikasihi. Ketika satu saat saudara lihat teman kita itu goncang, jangan datang lalu bilang, percuma dengar khotbah bertahun-tahun di Reform, masih goncang juga. Nanti giliran Bapak Ibu goncang, baru satu jemaat semua datang, goncang. Belajarlah untuk mengerti bahwa semua orang Kristen sebesar apapun satu saat akan mengalami goncangan ini. Kenapa dia goncang? Bapak Ibu, Yohanes ini orang bebas. Firman datang kepada dia di padang gurun. Ini bukan anak rumahan yang tiap hari di dalam kamar main games dalam kamar. Ini anak yang kira-kira 23 tahun sampai dengan hari di mana Tuhan panggil dia, itu adalah orang yang selalu tinggal di padang gurun, orang yang biasa menikmati kebebasan, orang yang tidak bisa dikurung oleh aturan. Tiba-tiba dimasukkan dalam penjara, kayak apa itu? Bapak Ibu, saya 2 kali, minggu yang lalu di Depok, minggu ini di sini. Begitu sampai poin ini, saya nangis. Saya sulit untuk membayangkan orang kayak Yohanes dimasukin dalam satu penjara, ruang yang khusus, lalu kemudian beda dengan penjara hari ini, pakai trali, saudara dan saya masih bisa lihat apa yang terjadi di luar. Penjara model ini adalah penjara yang cukup tinggi, semuanya tembok dan hanya ada lubang. Kalau orang mau lihat keluar, satu-satu yang mereka bisa lihat adalah langit. Mereka nggak bisa lihat apa-apa. Persoalan kedua dengan Yohanes Pembaptis adalah Yohanes Pembaptis tidak tahu kapan dia keluar. Hari ini kalau saudara dan saya ada di dalam persoalan hukum, Bapak Ibu akan masuk ke proses pengadilan, pengadilan akan kasih tahu berapa lama Anda akan ada di dalam penjara. Masih lumayan. Ini orang masuk ke dalam penjara tanpa proses hukum, nggak diadili, maka dia nggak tahu berapa lama dia di situ, hidup atau mati, semua dia nggak tahu. Orang-orang yang terbiasa bebas akan menderita karena ini. Saya membayangkan kalau saya jadi Yohanes Pembaptis, saya akan berdoa, Tuhan lebih baik mati. Waktu baca dia ada di padang gurun, saya selalu membayangkan kebebasan. Bapak Ibu, makanannya kan bukan makanan yang bukan makanan yang seperti kita hari ini kan ya. Ikan dipanggang, makanannya belalang, madu. Mengekspresikan, betul sih, orangnya keras tapi juga di sisi yang lain mengekspresikan kebebasan. Waktu mahasiswa saya, tadi pagi saya share juga, saya salah satu hamba Tuhan yang mahasiswa yang sangat menyukai yang namanya kebebasan itu. Dulu masih ada kebebasan bagi kita pilih mana. Mau pergi urus KKR regional 1 bulan atau kelas. Saya pilih KKR regional. Dan saya pergi dengan sukacita. Mau 2 bulan, saya pergi 2 bulan. Dulu Pak Agus, kalau KKR regional sekarang nggak bisa, tapi dulu masih bisa itu. Pak Agus bilang, kita mau pergi KKR ke Jawa, itu butuh tim advance mungkin 3 minggu. Saya kan, baru dia belum selesai, sudah Pak biar saya aja. Tiap kali kalau mau pergi ke Jawa, saya yang disuruh pergi. Dan saya pergi dengan sukacita. Ya, perubahan baru terjadi setelah menikah. Sekarang kalau saya pergi, saya punya tas tuh kecil sekali. Bawa baju untuk seminar hari Sabtu. Hari Minggu biasanya saya sebelum jalan saya tanya KU berapa kali, kebaktian berapa kali. Kalau 2 kali, pagi atau sore. Kalau 2 pagi berarti saya bilang saya minta pesawat yang sore hari pulang. Kenapa? Karena saya dipelet oleh istri saya. Kalau enggak, saya enggak akan mau kayak begitu. Saya akan menikmati kehidupan di luar.
Itu kenapa saya jadi gembala jemaat bergumul setengah mati. Bapak Ibu bayangkan ya, khotbah ketemu orang itu ketemu Bapak Ibu terus setiap minggu. Bapak Ibu bosan, saya juga loh sebenarnya. Tapi kalau saudara pergi 1 bulan lihat orang lain balik lagi, lihat Bapak Ibu tuh seperti berkat. Tapi kalau tiap hari itu aja juga, aduh. Ya tentu saja sekarang sudah berubah ya. Tapi pada waktu itu kebebasan itu adalah something. Dan orang seperti Yohanes tidak mungkin tidak bergumul karena ini. Waktu bergumul antara hidup dan mati dan semuanya tidak jelas. Kemudian apa yang dia rasakan? Sebagai nabi pada masa itu mereka punya prinsip ini. Kalau Mesias datang 2 hal terjadi. Pertama, dia akan menghancurkan musuh Allah. Lalu kemudian dia akan memulihkan umat Allah. Lalu apa yang terjadi dalam pelayanan Tuhan Yesus pasal 7? Bapak Ibu, dia bukan menghancurkan musuh Allah. Justru dia menyembuhkan hamba seorang perwira di Kapernaum. Ini orang kafir. Rumah tangganya orang kafir diurus oleh Mesias. Yang kedua, ayat 11. Yesus membangkitkan anak muda di Nain. Anak muda ini adalah anak dari seorang janda di Nain. Dan lagi-lagi ini orang kafir. Dia kan percaya firman bahwa kalau Mesias datang, kafir itu dibinasakan, umat Allah diselamatkan. Lah dia masuk penjara karena melayani Yesus. Yesus nggak datang untuk membebaskan. Malah Yesus keliling daerah-daerah orang kafir, memberitakan Injil kepada orang kafir, memberikan mujizat kepada orang kafir, tetapi dia yang adalah umat Allah sejati, nggak dapat apa-apa. Oh, Yohanes goncang. Kok begini? Tuhan kok nggak seperti yang saya kira? Cara kerjanya dia tuh berbeda sama sekali dengan apa yang saya pikirkan. Tapi seringkali nanti Bapak Ibu dan saya ketika kita masuk di dalam pelayanan, inilah fakta yang akan saudara dan saya dapati. Tuhan bekerja tidak seperti yang kita duga. Tuhan bekerja tidak seperti yang saudara dan saya pikirkan. Supaya apa? Supaya kita sadar bahwa kita kecil. Kita perlu merencanakan segala sesuatu, tapi perlu ada ruang untuk apa yang disebut sebagai dinamika itu dia. Karena Allah seringkali bekerja melampaui semua itu. Tapi hal yang kedua Bapak Ibu, ini saya kira penting untuk kita yang melayani. Semua yang namanya pelayanan pasti merampas sesuatu. Saudara yang mau masuk ke dalam pelayanan, ingat baik-baik, yang namanya pelayanan mesti merampas sesuatu. Kalau Anda masuk ke dalam pelayanan dan tidak ada yang dirampas, bukan pelayanan itu. Dia mesti rampas sesuatu. Karena pelayanan pasti merampas sesuatu, maka setiap pelayan pasti kehilangan sesuatu. Tidak mungkin enggak. Jangan mau jadi pelayan yang tidak kehilangan apa-apa. Tidak mungkin itu. Di dalam kekristenan, pelayanan merampas sesuatu. Bahkan mungkin nanti saya lanjutkan selanjutnya. Dia akan merampas segala sesuatu. Sehingga saudara dan saya akan kehilangan sesuatu. Bahkan kehilangan segala sesuatu. Inilah spiritualitas Kristen ketika saudara dan saya masuk ke dalam pelayanan. Di NRC saya dengan pendeta Ed itu sepakati satu prinsip. Dan kemudian kami jelaskan. Di dalam konteks pelayanan Bapak Ibu. Spiritualitas Kristen itu selalu berbicara. Bukan tentang apa yang sudah saudara dan saya beri. Tetapi apa yang saudara dan saya masih tahan. Pelayanan Kristen bukan berbicara dan bukan membanggakan mengenai apa yang saudara dan saya sudah beri. Tetapi apa yang saudara dan saya masih tahan. Di dalam pelayanan Kristen, saudara dan saya bukan pertama-tama membanggakan apa yang telah dikerjakan. Tetapi apa yang masih tersisa yang belum dikerjakan. Orang muda itu datang. Dia bilang, guru, apa yang harus saya lakukan supaya saya bisa masuk surga? Supaya bisa menikmati kekekalan. Tuhan Yesus bilang, apa yang kamu baca di dalam hukum Taurat? Oh, mengasihi Allah, mengasihi sesama. Tuhan Yesus bilang, pergi lakukan semua itu. Dia berani loh bilang, saya sudah lakukan semua itu. Bapak Ibu berani nggak ya? Datang kepada pendeta, Pak Peter. Kemudian Pak Peter bilang, apa yang kamu pelajari selama ini? Bapak Ibu jelaskan semua. Lalu Pak Peter bilang, pergi lakukan semua itu. Bapak Ibu berani bilang, Pak Peter, sudah Pak. Sebelum Bapak perintahkan, kami sudah melakukan semuanya. Ini sama Tuhan Yesus, guru yang paling besar hari itu. Dia bilang, saya sudah lakukan semuanya itu. Dan Tuhan Yesus tidak mempersoalkan kan ya? Tuhan Yesus bilang, kalau begitu yang kurang cuman ini. Jual semua harta kekayaanmu. Bagikan kepada orang miskin. Lalu kembali ikut aku. Yang masih kamu simpan, jual semua. Yang kamu sudah kerjakan kepada orang-orang yang kamu anggap berharga itu. Sekarang, yang belum kamu kerjakan adalah melayani orang miskin. Sekarang kamu pergi dan lakukan itu. Orang itu pulang dengan kecewa. Bapak Ibu, di dalam pelayanan itu banyak sekali kekecewaan yang akan saudara dan saya alami karena Tuhan akan ambil semua. Saya baru mengerti bahwa itu waktu kita pergi ke Purwokerto, saya baru mengerti bahwa ada satu yang hilang pada anak kami. Pada saat kami di Purwokerto, waktu kami di Purwokerto, setiap pagi 5:30 Stefani telepon saya dan dia sudah mandi. Itu berarti dia bangun jam 5 dong. Sementara kalau dia bersama dengan kami, bangunkan jam 6, itu pertarungan 15 menit. Baru kemudian dia mandi 15 menit dan kami jalan. Artinya begitu sulit. Sehingga kami akhirnya
perdebatan dengan anak ini 10 menit, 15 menit itu sudah biasa lah. Jadi saya sudah punya ekspektasi, begitu bilang Stefani bangun, pasti ribut. Saya sudah punya ekspektasi itu. Tapi selama di KKR regional, kok 5:30 dia sudah telepon saya. Papa, Stefani sudah siap-siap mau ke sekolah. Saya kaget di 5:30. Dan itu rutin selama 1 minggu. Saya telepon mama saya dan saya tanya, kok dia 5:30 sudah bangun? Berarti bangun jam 5. Iya, memang dia bangun jam 5, Tam. Terus, kok bisa begitu? Oh iya, karena dia tidur jam 9. Tapi selama ini dia ikut kami pelayanan, tidak pernah tidur jam 9. Kalau kami pulang sampai di rumah jam 2, berarti dia tidur jam 2. Jam 6 dia mesti bangun. Bisa bayangkan kenapa dia marah. Ada yang hilang di sana. Waktu mulai belajar dan dapat prinsip ini, tiap kali dia mengeluh, saya bilang, nak, kamu ini anak hamba Tuhan. Pasti ada yang hilang. Sekarang kamu kehilangan waktumu, satu saat Tuhan ganti. Kalau bukan di bumi ini, nanti di sorga, Tuhan gantikan semua itu. Tapi ada yang hilang. Saudara dan saya harus mengalami semua ini. Bukan apa yang diberi yang dibanggakan, tetapi apa yang masih ditahan yang Bapak Ibu dan saya perlu pikirkan. Bukan apa yang sudah dikerjakan, tetapi apa yang belum kita selesaikan di dalam dunia ini. Ini yang harus saudara dan saya pikirkan. Kenapa? Karena dengan begini Bapak Ibu dan saya akan sadar 2 prinsip penting ini. Semua adalah milik Tuhan. Kalau semua sudah diserahkan dan tidak ada yang ditahan, maka saudara dan saya akan sampai pada satu titik ini, semua milik Tuhan. Tidak ada lagi yang merupakan milik saudara dan saya. Dan ini akan menggenapi apa yang Abraham Kuyper bilang. Ketika berhadapan dengan orang Kristen, Kristus itu akan bilang, tidak ada satu inci pun pada dirimu yang bukan milikku. Semua adalah milik Tuhan. Maka Bapak Ibu dan saya harus belajar untuk menyerahkan semua tanpa terkecuali kepada Tuhan. Supaya saudara dan saya mengalami ini. Allah memiliki segala sesuatu. Yang kedua, Bapak Ibu dan saya akan sadar, kita nothing. Disinilah spiritualitas Ayub bisa saudara dan saya hidupi. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Kan kita bisa bilang, kalau semua saya kasih kepada Tuhan, saya dapat apa? Saya nggak dapat apa-apa. Iya, nothing. Ada satu penulis pakai istilah nothingness. Pelayanan Kristen itu ujung akhirnya itu ini. Dia sadar semua milik Tuhan, maka dia akan sadar bahwa dia bukan apa-apa. Dia akan sadar bahwa sebesar apapun saudara dan saya datang telanjang. Satu saat saudara dan saya kembali telanjang. Kalau Tuhan beri, dia berhak untuk ambil kapanpun dia mau, dan itu demi kemuliaannya. Hari ini kalau saudara dan saya masih memiliki sesuatu, bersyukur kepada Tuhan, tetapi juga sadar bahwa itu Tuhan punya. Akan ada masa di mana dia minta, saudara dan saya kembalikan kepada dia. Saya mau tutup dengan mengingatkan satu bagian ini. Pendeta Stephen Tong pernah cerita ini juga, dan ada artikel yang menceritakan mengenai seorang hamba Tuhan yang besar. Dia melayani Tuhan dengan setia. Sampai kemudian waktu dia sudah sekarat mau mati, kemudian orang-orang yang mengasihi dia, penatua, jemaat, itu datang dan menghibur dia. Sebagian besar itu karena lihat betapa luar biasa pelayanannya dia. Mereka selalu, hampir semua akan sepakat dan kemudian bilang, nanti ketika kamu sudah mati, jumpa dengan Tuhan Yesus. Bilang, Tuhan saya sudah melayani engkau dengan setia. Bawalah aku masuk ke dalam kemuliaanmu. Semua ngomong seperti itu dan dia memang masih belum mati, dia cuma dengar. Tidak bisa bikin apa-apa. Tapi sebelum dia hembuskan nafas dia yang terakhir itu, ada seorang hamba Tuhan, seorang penatua yang sejak awal gereja itu berdiri, dia adalah penatua di situ. Penatua itu datang ngomong sama sang pendeta itu, bilang sekarang kamu sudah melayani, ini waktunya mungkin kamu pulang. Saya tahu bahwa kamu tidak akan lama lagi, mungkin kamu akan pulang. Tapi kalau kamu ketemu Tuhan Yesus, bilang sama Tuhan Yesus, Tuhan saya pengemis, saya nggak layak ada di tempat itu. Berbelas kasihanlah kepadaku. Engkau dan saya adalah pengemis. Engkau dan saya tidak layak ada di sorga. Tapi kalau satu saat engkau dan saya jumpa dengan dia, bilang sama dia, kita pengemis. Sekarang kami datang kepadamu, tempatkanlah kami di tempat di mana engkau ingin kami ada. Mari kita berdoa. Kami datang kepada Tuhan yang besar, Tuhan yang mulia, Tuhan yang kaya. Tuhan yang bukan hanya memiliki segala sesuatu yang kami miliki, tapi Tuhan yang memiliki kami. Sehingga tidak ada satupun pada kami yang tidak Ia miliki. Tuhan yang sanggup untuk menyatakan kemuliaan melalui apa yang kami miliki. Tapi yang sanggup juga untuk menyatakan kemuliaan melalui hal-hal yang tidak kami punya karena Dia memilikinya. Sekarang kami datang Tuhan dan kami menyerahkan diri kami. Kiranya Tuhan pimpin kami. Sebagai individu, sebagai komunitas. Kami akan masuk ke dalam seluruh pelayanan kami. Berbelas kasihanlah bagi kami hamba-hambamu. Tolong kami supaya kami boleh dipakai oleh Tuhan untuk menjadi alat Tuhan yang mulia, yang mempermuliakan nama Tuhan. Tolong kami sebagai jemaat GRI Cikarang supaya pelayanan kami berkenan kepadamu selama tahun 2025. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.